Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Senang sekali nih, saya Aditya Berdana kembali bisa menjumpai teman-teman di vlog Berani Berinvestasi bersama CJ CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, karena kita masih ada pandemi dan tentunya kesehatan tuh paling penting saat ini. Jadi kita harus terus jaga kesehatan dengan minum vitamin, berolahraga, dan beraktivitas secara normal. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan dan kita harus aman ya teman-teman semua, agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Dan tentunya kita mudah-mudahan bisa melakukan aktivitas yang lebih produktif lagi dengan cara investasi. Nah, di vlog kali ini, apa sih yang kita omongin? Tentunya kita akan jauh-jauh akan berbicara dan memberikan tips-tips singkat dan berharga mengenai investasi. Nah, untuk kali ini, vlog kali ini kita akan coba membahas bagaimana tips cara berinvestasi meski pengeluaran tuh menggunung. Nah, seperti apa teman-teman semua? Ikuti terus vlog kali ini ya. Oke teman-teman semua, seperti tadi di awal kita sudah membahas mengenai temanya adalah investasi ya. Nah, bagaimana sih kita bisa tetap berinvestasi meski pengeluaran kita tuh menggunung? Banyak banget solusi yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling pertama sebenarnya yang paling basic adalah teman-teman pasti punya penghasilan ya, pemasukan. Nah, ketika teman-teman mendapat pemasukan, teman-teman sebisa mungkin harus melakukan pembayaran atau bayar-bayar yang penting dulu nih teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman bisa melakukan seperti itu, setidaknya teman-teman tahu nih tidak ada yang terlewat, seperti kayak kebutuhan pokok setiap bulan ya, pembayaran listrik, kemudian juga ada pembayaran misalnya di rumah ya, kayak contohnya pembantu, asisten rumah tangga, ataupun uang sekolah anak dan lain sebagainya lah ya. Misalnya kebutuhan pokok yang teman-teman harus penuhi, misalnya yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, kira-kira ada apa nih yang harus dibayar. Nah, tentunya kalau misalnya teman-teman punya utang yang produktif ya harus dibayar juga kan. Nah, sebisa mungkin sih sebenarnya jangan mengutang ya, karena tentunya ini akan bisa mengurangi porsi dari investasi yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, tentunya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok yang teman-teman pastinya ketika teman-teman sudah mulai bekerja dan berkeluarga tertera di situ ya. Nah, sebisa mungkin bayar dulu yang penting-penting. Nah, ketika teman-teman tahu nih sudah bayar yang penting-penting, teman-teman pasti kan udah mendapatkan kira-kira berapa persen yang duit yang tersisa yang bisa saya alokasikan. Nah, itu yang paling bagus ya. Dan dimana teman-teman bisa tahu nih yang berapa persennya ini yang teman-teman bisa dapatkan, kurang atau lebih nih ya. Kalau misalnya kurang, teman-teman bagi tahu kira-kira pengeluaran apa yang memang cukup besar. Nah, setelah teman-teman tahu ya bahwa teman-teman sudah ada bayar yang teman-teman butuhkan ya gitu ya, yang harus kewajiban teman-teman lakukan. Kedua adalah teman-teman bisa mensortir. Ternyata ada beberapa barang atau kebutuhan ya yang memang seharusnya tidak teman-teman beli gitu ya. Ini terkait sebenarnya dari keinginan ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan memang kita harus beli, tapi kalau soal keinginan dari barang-barang ya yang nggak penting gitu kan, nah itu harusnya teman-teman bisa stop. Kenapa? Karena setidaknya teman-teman tuh bisa menghemat banyak dari situ. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mengalokasikan cukup besar, itu akan cukup bagus. Jadi sebenarnya yang pertama, yang kedua ini sangat berkorelasi ya teman-teman semua ya. Kalau kita tahu bahwa pengeluaran kita memang nggak cukup besar ya, penghasilannya nggak banyak, ya kita harusnya bisa menekan belanja yang nggak penting. Jadi balik lagi seperti yang sudah sebelum-sebelumnya video saya sudah share ke teman-teman gitu ya tentang tips. Jadi penting banget bahwa kita harus memenuhi kebutuhan dulu, bukan keinginan. Dan belanja yang nggak penting-penting tuh kalau bisa di stop teman-teman semua. Kenapa? Karena itu memang bisa akan membebani pengeluaran teman-teman di masa yang akan datang ya, di bulan yang akan datang. Pastinya akan mengganggu cash flow teman-teman semua. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, next step-nya adalah teman-teman harus tetap melakukan investasi gitu ya. Dengan melakukan investasi, teman-teman disitu bisa belajar ya, belajar mengenai diversifikasi investasi apa yang bagus gitu kan. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan porsi dana investasi teman-teman dari tips yang kedua yang sudah teman-teman lakukan, yaitu nggak belanja barang yang nggak penting-penting. Jadi slot atau spare dananya makin besar yang bisa dikontribusikan ke dalam investasi. Nah, jika sudah melakukan seperti itu, teman-teman udah enak tuh, setidaknya sudah mempraktekkan kan, jadi bisa belajar kira-kira mana yang bagus, mana yang tidak, kira-kira investasi apa ke depannya yang cukup menarik yang bisa teman-teman terus bisa tambah. Nah,
yang berikutnya adalah kalau bisa saya kasih pilihan ya, investasi yang menarik adalah saham teman-teman semua. Kenapa sih saham? Ya tentunya kalau misalnya kita lihat ya teman-teman semua, saham itu korelasinya sama dengan ekonomi kita saat ini gitu ya. Ekonomi terpuruk, saham juga ikut terpuruk. Nah kemudian di samping itu kalau kita lihat ya historical ya dalam 10 tahun terakhir, kinerja saham itu pasti selalu naik teman-teman semua ya, dan mengungguli yang namanya biaya inflasi. Nah teman-teman bisa cek ya video, kemudian di kelas-kelas pasti kita juga kita selalu memberikan update mengenai investasi saham. Nah kenapa penting? Karena memang sudah terbukti ya untuk investasi saham, kalau kita membeli saham yang memang memiliki prospek bagus secara kinerja dan secara ekonomi, diuntungkan dengan kondisi yang ada, kita akan mendapatkan keuntungan jauh sangat besar dibandingkan kita menaruh uang kita di bank ya, dari sisi menabung ataupun deposito gitu kan. Nah jadi teman-teman semua nggak salah nih kalau misalnya teman-teman melakukan investasi saham. Nah bagaimana cara memilih saham dan segala macamnya? Nah ini masuk lagi dalam tips berikutnya. Teman-teman bisa ikuti kelas-kelas pasti online kita teman-teman semua. Karena kalau kita dan saya bicara mengenai saham yang menarik, itu berbeda seminggu kemudian, berbeda sebulan kemudian. Nah, dimana kalau teman-teman pengen tahu saham apa yang menarik untuk saat ini dan kemudian ke depannya, mengikuti katalis dan perubahan dari berita dan tren dari ekonomi yang sedang terjadi, teman-teman bisa ikuti kelas pasti online kita ya, seminggu 2 kali. Dan terus ikuti dan pantengin beberapa macam program-program kita juga ya, ada di Instagram ya, kemudian kita juga punya YouTube juga gitu kan, podcast kita juga punya banyak sekali. Karena memang dinamika dari kinerja saham itu sangat cepat sekali teman-teman semua, perubahan sangat cepat sekali. Jadi kita harus selalu melakukan update informasi dengan edukasi ya, dengan melakukan introspeksi atau evaluasi yang sudah kita lakukan dari saham-saham yang sudah kita beli gitu. Nah, dimana ya tentunya dari sisi edukasi yang selalu kita berikan ke teman-teman semua, ke investor, ke klien yang kita lakukan secara berkala. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman bisa menerapkan tips satu demi satu yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman setidaknya tetap bisa melakukan investasi ya, karena saya sendiri sudah merasakan dan banyak juga teman-teman yang sudah merasakan. Apalagi kalau kita lihat saat ini investor retail di Indonesia angkanya sudah terus meningkat, dan proporsinya sendiri yang untuk usia 20-an itu makin banyak teman-teman semua. Nah, maka dari itu teman-teman, sayang banget kan kalau teman-teman nggak bisa mulai dari sekarang. Oke teman-teman semua, itu dulu vlog Berani Berinvestasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe channel YouTube dari kita ya. Stay safe dan stay healthy teman-teman semua. Thank you, bye.